Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Kostati dimanapun Anda berada. Siang hari ini secara live Instagram dari Rumah Sakit Islam Kostati, kami akan membahas tema tentang gangguan kesehatan mental di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke tema, semoga senantiasa keberkahan dan kesehatan dan keselamatan selalu berlimpah kepada kita. Amin. Dan perkenalkan, nama saya Febrianto Aribowo. Saya perawat Rumah Sakit Islam Kostati Surakarta. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Singgi Supriyana, spesialis kesehatan jiwa, dokter yang aktif praktek di Polipsikiatri Rumah Sakit Islam Kostati Surakarta. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya dok. Ini sedang sibuk apa ini ya? Sibuk, ya rutinitas saja kegiatan harian. Ya. Dan live Instagram kami siang hari ini tentunya akan lebih seru karena kami akan memberikan giveaway bagi satu orang yang beruntung nanti bagi pertanyaan yang menarik atau pertanyaan yang paling bagus. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dokter, siang hari ini temanya sangat menarik sekali, yaitu gangguan kesehatan mental di masa pandemi. Mengingat masa pandemi kemarin banyak sekali gangguan mental yang timbul ya dokter, seperti stres, kecemasan yang berlebih, panic attack, dan mohon maaf ini yang kehilangan keluarganya sampai harus depresi. Nah, dokter, kesehatan mental itu sendiri pengertiannya apa, ciri-cirinya bagaimana, penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, serta pengobatannya atau artis-artis dari dokter yang profesional ini bagaimana. Silakan diulas dokter pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Saya juga mau nyapa dulu kepada semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti live. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan mental dalam masa pandemi itu yang istilahnya terfokus karena masalah pandemi itu kita banyak sekali kasus baru, bukan hanya yang jenengan sebutkan tadi. Jadi intinya peristiwa pandemi ini sebagai stresor. Nah, stresor berdampak kepada suatu stres. Nah, pengertian awam saja supaya mudah dalam pemahaman. Stres itu mungkin Mas Andri tahu nggak stres itu apa? Stres itu ketika saya ya dok, jika ada hal-hal yang sangat mengganggu pikiran, mengganggu aktivitas, sehingga saya kadang sulit berkonsentrasi. Bukan seperti itu. Jadi stres itu suatu reaksi tubuh, baik berupa reaksi fisik maupun psikis. Jadi reaksi tubuh baik berupa reaksi fisik maupun psikis dikarenakan adanya tantangan atau stresor tadi. Nah, stres yang terjadi pada masa pandemi ini banyak sekali ya, Jadi adanya peristiwa social distancing, adanya peristiwa apa itu, dulu kita awal-awal ada istilah apa istilahnya itu infodemi ya, begitu masifnya berita yang sulit untuk dipilih, tidak nalar ya, ada badai nalar juga, sehingga kita masih ingat awal-awal dulu pada bulan-bulan pertama digaduh gelisahkan dengan masalah
alat-alat yang bisa untuk membantu pencegahan, terutama masker yang bisa sampai begitu sulitnya kita cari. Lalu hand sanitizer, banyak sekali. Yang itu dikarenakan reaksi masyarakat terhadap antisipasi tadi. Nah, itu sebenarnya wujud dari stres juga. Jadi kalau stres itu berdampak karena tidak mampu orang itu mengendalikan dengan cara baik, karena mentalnya mempunyai, istilahnya begini, setiap individu itu bisa dikelompokkan jadi dua, yang mempunyai kerentanan terhadap stres maupun yang tidak. Nah, kalau dalam istilah Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang terbaru tahun 2018 itu, kita bisa mengenal dengan istilah orang dengan masalah kejiwaan, yaitu suatu individu yang mempunyai masalah baik itu fisiknya atau psikisnya, sosialnya, pertumbuhannya, dan perkembangan tumbuh kembangnya, dan kualitas hidupnya. Ini yang rentan terhadap stresor ya maksudnya. Iya. Artinya jika ada stres seperti pandemi ini, lebih sangat mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Meskipun gangguan jiwa kalau dia itu masih mampu menetralisasi, nah, dia akan sifatnya sangat sederhana. Karena reaksi yang secara garis besar saja, tidak usah kita muluk-muluk reaksi macam depresi tadi ya, ansietas. Kalau saya gambarkan tuh, tampak reaksi dalam fisik itu ada 3 yang tampak sekali. Yaitu psikologisnya ketampak, misalkan ya tadi cemas, depresi dan sebagainya. Faktor fisik ini yang kadang-kadang kita lepas. Jadi kalau tadi bagaimana nanti pengobatannya, lepas. Maksudnya lepas bagaimana? Faktor fisik ini misalkan kita yang terlalu aktif atau ada istilah overaktivitas otonom, yang muncul hanya misalkan diare. Itu bisa gitu, keringat dingin, ya, berdebar-debar, nyeri dada. Nah itu sebenarnya dia stres. Cuman dia datang biasanya ke layanan primer dulu. Nah, baru kalau dia sampai berlanjut dengan stres yang terus-terusan, stresor yang terus-terusan dan dia tidak mau mampu akhirnya mengganggu aktivitasnya, itu baru namanya gangguan. Nah, terapinya ya nanti sesuaikan gejala yang muncul ya tentunya ya. Terus kalau fisik yang dipengaruhi itu misalkan ketegangan motoriknya. Jadi kita sering kaku leher, sakit kepala, ya kan? Ya, nah, terus istilahnya gangguan tidur dan sebagainya. Nah, itu semuanya wujud dari reaksi tubuh tadi berupa stres. Jadi macam yang banyak memang sudah dilakukan penelitian sekitar 5 bulan awalnya oleh Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia, di mana dilakukan swaperiksa pada 34 provinsi di Indonesia ya. Dan itu terkumpul sebanyak 4.010 yang mengisi kuesioner, yang mana kuesioner itu diberikan 3 macam, kecemasan, depresi, dan stresor ya. Nah, istilahnya yang dampaknya nanti ke suatu keadaan penyakit jiwa yang agak tertunda ya, seperti PTSD. Nah, itu ternyata dibuktikan di sini dari 4.010 itu 64,8% ternyata ada gangguan psikologisnya. Jadi ada gangguan. Dan yang lebih mencanangkan lagi itu terjadi dengan 71%-nya itu wanita. Yang lebih banyak ya. Nah, sisanya mesti cowok-cowok. Dan usianya itu masih usia produktif. Pada usia 17 hingga 29 tahun.
dan juga pada usia lansia ya, pada usia 60 tahun ke atas. Nah, bentuk yang banyak tadi cemasnya itu sekitar 62%, lalu depresinya 76%. Nah, traumanya itu bisa mencapai di sini 65%. Jadi banyak sekali dengan kejadian pandemi ini terjadi suatu keadaan gangguan mental ya, gangguan mental. Cuman memang kita dalam antisipasinya terus mengadakan suatu gerakan-gerakan dengan banyak sekali tindakan-tindakan. Jadi intinya itu. Jadi nanti gambarannya seperti itu, dan apa saja yang menjadikan stresor, ya tadi adanya isolasi, social distancing, kematian keluarga atau traumatis, bahkan ada istilahnya banyak sekali tadi istilahnya yang di stigma ya, stigma, baik stigma pada pasiennya, stigma pada nurse-nya atau perawatnya ya, tentunya. Jadi gambaran sekilas seperti itu keadaan yang terjadi pada pandemi, dan itu buktinya ya di penelitian itu. Saya kira itu sebagai awalnya. Oh iya. Jadi dokter sempat menyinggung ya, ada gangguan jiwa yang tertunda. Saya kira itu istilahnya hanya apa itu. Jadi begini, salah satu penelitian ini kan bentuknya adalah masalah trauma yang diteliti, trauma. Trauma yang terjadi pada individu dan itu akan muncul setelah 6 bulan kemudian. Ya, akan muncul setelah 6 bulan. Misalkan dia mengalami sakit sendiri atau pasangan hidupnya meninggal, itu kan stres luar biasa, traumatis yang luar biasa, ya tak? Atau orang-orang terdekat, orang tuanya meninggal, atau siapa saja yang dia ada peristiwa-peristiwa itu, masalah ekonomi mungkin dia hampir diputuskan hubungan kerja. Hal seperti ini akan terekam dan bisa muncul 6 bulan kemudian. Yaitu nanti diagnosisnya yaitu post traumatic stress disorder. Jadi begitu. Jadi berarti itu yang dinamakan dengan gangguan jiwa yang tertunda. Masalahnya itu muncul baru setelah beberapa bulan kemudian, dan memang aturannya diagnosis setelah 6 bulan. Nah, jadi, ya. Saya kira kalau hanya PPKM-nya saja yang tertunda. Ya mungkin. Ya, ternyata ada gangguan jiwa yang tertunda juga. Istilahnya. Istilahnya. Dan dokter, di era pandemi juga banyak sekali, mohon maaf nih ya, perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Bahkan karyawan-karyawannya harus menerima PHK atau dirumahkan. Nah, bagaimana efek atau dampaknya itu gangguan mental yang timbul itu apa, terus bagaimana cara mengatasinya, dokter, kalau udah seperti ini? Karena memang menghadapi situasi pandemi ini, memang dunia ini memang sedang tidak seimbang atau tidak stabil gitu, dokter. Nah, gimana, dokter? Jadi yang Anda katakan tadi itu adalah stresor ya. Nah, stresor. Baik itu masalah ekonomi, karena di PHK kan masalah ekonomi lah, stresor. Nah, yang muncul adalah stres. Nah, stres nanti munculnya adalah gangguan-gangguan ya, ada depresi, cemas dan sebagainya. Yang maksudnya kalau untuk mensikapi, mengantisipasi munculnya itu, ya istilahnya kalau kita melihat istilahnya literatur ya, ya kita bisa istilahnya untuk meminimalkan pengaruh dari stres itu, menjaga komunikasi secara aktif dengan keluarga yang dekat. Jadi jangan sampai memutuskan hubungan ya tanpa dengan ada komunikasi. Ini akan sangat membantu ya. Terus bijaklah dalam menerima informasi, karena selain yang Anda sebutkan tadi, informasi yang begitu ekstrimnya itu juga sangat berpengaruh. Bahkan ada pasien saya itu panic attack ketika
vaksin. Nah, jadi keadaan seperti itu kan karena salah informasi. Dia dapat informasi mengenai vaksin itu begini-begini. Nah, akhirnya timbul seperti itu. Selain dia mempunyai tadi orang dengan masalah kejiwaan ya, jadi sudah ada ciri-cirinya. Terus juga pola hidup yang sehat itu harus diterapkan. Jadi supaya mengantisipasi itu ya istirahat yang cukup, terus makan yang sehat kan gitu ya, aktivitas olahraga dan istilahnya relaksasi dan lain sebagainya. Lalu ya melakukan aktivitas yang dia senangi. Nah, dia hobi-hobi baru dia munculkan, dia lakukan selama pandemi atau akibat dari tadi, stres tadi. Jangan takut mencari suatu pertolongan kepada ahlinya kalau dia sudah ada suatu perasaan yang dari stres tadi. Jadi begitu. Harus konseling ke dokter-dokter yang sudah profesional ya. Ya istilahnya bukan gitu. Jadi tetap mencari pertolongan ketika dia itu ada sudah tampak ya gejala-gejalanya, jadi gitu supaya bisa dibantu sehingga akan teratasi masalahnya gitu. Iya dokter, benar sekali ya dokter. Kak dokter menyinggung panic attack. Kayak kemarin juga saya juga mau ada vaksin, setelah vaksin takut gejalanya itu juga saya sempat panic attack lah. Itu saat itu apa juga termasuk juga gangguan kesehatan mental juga ya dokter itu. Intinya kalau panic attack itu serangan panik ya, yang mendadak rasa takut yang sangat luar biasa. Iya dokter. Dan itu bisa sampai gangguan interpersonal, gangguan kesadaran dan sebagainya ya. Jadi ya istilahnya dia tadi sudah mempunyai rasa kecemasan yang berlebihan ditambah dengan ini tadi stresor yang mau dihadapi yaitu vaksinasi. Ya jelas itu suatu gangguan. Kalau panic attack itu suatu gangguan. Ya. Sekali lagi ya kami ingatkan kepada sahabat Kostati dimanapun berada, kami akan memberikan giveaway kepada satu orang yang beruntung untuk pertanyaan yang menarik dan yang paling bagus. Dan silahkan pertanyaan tersebut ditulis di kolom komentar di live Instagram kami. Ya, dokter, tadi kan sudah ada penjelasannya bagaimana gangguan mental stresor sendiri sangat mengganggu kehidupan, mengganggu pekerjaan, dan gejala tersebut merupakan perubahan suasana hati dan juga kepribadian, kebiasaan dan penarikan diri bahkan dari lingkungan sosial. Secara umumnya nih dok, ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu apakah selalu tampak bisa dilihat atau diamati orang lain atau memang hanya bisa dirasakan sendiri? Jadi tergantung gejala yang muncul ya. Tadi sudah saya singgung, misalkan gejala yang sangat simpel, yang sering dikeluhkan, tetapi tidak sampai ke konsultasi ke ahli psikiater atau psikologi klinik. Itu misalkan tadi, overaktivitas otonom, di mana dia itu keluhannya datang di dokter, keluhan perut, dia merasa sakit mah. Ya kan itu overaktivitas umum. Dia merasa sakit jantung karena dadanya sakit, berdebar-debar hebat, berkeringat, kan tidak bisa dilihat langsung kan, tapi selama dia mampu mengendalikan, mengontrol sehingga itu bisa reda dengan caranya dia, misalkan karena sehat mentalnya, ya itu tidak begitu mengganggu. Nah, ketika itu dia biasanya sudah datang ke pelayanan primer dan itu biasanya akan sudah teratasi dengan baik. Nah, untuk kasus-kasus yang tampak ya jelas ada ya, misalkan kalau sudah tadi ya serangan panik itu kan orangnya sudah ada gangguan
interpersonal, jadi lupa terhadap lingkungan kalau serangannya hebat, ya toh? Separah itu Jadi, ya? lah iya kan? Jadi orang taunya begitu, akhirnya tidak bisa membantu atau dibandingkan kelihatan. Nah, atau kalau sampai ke suatu keadaan psikotik, dikarenakan tadi ya sudah mempunyai ciri dari termasuk orang dengan masalah kejiwaan, lalu dengan stereotip ini muncul gejala-gejala psikotik meskipun dia tidak termasuk skizofren misalkan, tapi misalkan depresi berat dengan psikotik, ya tampak, bisa tampak ya, karena dia mungkin ada ketakutan, wahamnya, dan itu banyak sekali yang bisa dilihat. Jelas ada yang bisa dilihat, tapi juga banyak yang tidak bisa dilihat. Jadi intinya seperti itu. Iya. Terus ini juga dokter, saya tadi juga dapat titipan dari teman-teman. Katanya overthinking, terus negative thinking itu termasuk gangguan mental atau? Oh, kalau selama ini tidak ya, bukan begitu. Karena per definisi dulu overthinking itu yang seperti apa. Jadi prinsipnya gangguan jiwa itu kan suatu keadaan yang istilahnya kondisi di mana orang individu itu sudah terjadi gangguan dari perilakunya atau alam perasaannya atau pikirannya, jadi keadaan itu sudah mengganggu fungsi kesehariannya, fungsi pekerjaannya, produktivitasnya dan sebagainya. Lah, kalau overthinking sama negative thinking masuk dalam gangguan penyakit jiwa kan lucu lah, tidak ada. Jadi ya bukan ya, itu bukan ya. Jadi itu karakter gitu. Bukan ya, bukan karakter ya, itu istilahnya hanya istilah saja. Yang terus karena jenengan harus pastikan dulu apa yang dimaksud dengan overthinking, apa yang dimaksud dengan istilahnya apa tadi? Negative thinking dan gitu kan enggak ya, cuman ada 10 macam ciri-ciri kepribadian atau ada 10 macam gangguan kepribadian kan. Nah, diantaranya kan negative thinking bisa terjadi pada bentuk kepribadian tertentu, meskipun belum sampai menimbulkan gangguan kepribadian, tetapi masih ciri-ciri kepribadian yang menonjol pada orang itu. Narsis itu kan tampak. Biasanya orang narsistik itu juga sedikit tidak nyaman atau moody ya kalau dia ada sentuhan perasaan yang tidak menyenangkan atau narsistik. Ya, itu kan suatu keadaan yang bisa menimbulkan seperti itu. Jadi bukan itu hanya apa sifat yang dia tampakkan saja. Jadi bukan gangguan. Tenang aja kalau jenengan punya itu. Enggak dokter ya. Iya ya. Karena ini saya mau cerita mas. Ya, mau cerita ini dua lain. Mas ini pernah konsultasi sama saya. Ini tidak benar. Nah ini stresornya hanya burung pipit. Nah kan aneh. Karena apa? Ada budaya yang hidup di masyarakatnya dia yang mengatakan kalau setiap mendengar burung itu pasti ada kejadian yang akan terjadi yang memburuk. Nah, dia pakai itu. Nah, akhirnya dia khawatir lah. Cuman belum sampai muncul hal-hal yang aneh-aneh lagi lah. Masih bisa akhirnya terus membaik kan tanpa dengan obat. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan, seandainya Rumah Sakit Kosta Titih, bukan seandainya, saya berharap ya, bahkan saya akan menyampaikan sebenarnya layanan yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Kosta Titih itu yang seperti apa ya toh, kalau kita lihatnya seperti ini aja. Sebenarnya kita bisa pertama ya, kita bisa melakukan penanganan medik kasus kejiwaan, gangguan kejiwaan, bisa itu gangguan jiwa pada remaja, pada orang dewasa, baik itu psikotik atau skizofrenia, depresi, atau gangguan jiwa pada anak, baik itu autis atau hiperaktivitas, gangguan atensi, atau gangguan jiwa pada lansia, ya psikogeriatri, atau gangguan jiwa mental organik. Ini yang bisa dilakukan. Dan juga sebenarnya kita juga bisa secara kemampuan
itu kita juga bisa melakukan hanya terapi konsultasi jiwa. Terapi konsultasi jiwa. Nah, yang selama ini belum kita bisa lakukan dikarenakan mungkin banyak faktor hal yang lain ya. Misalnya kita juga tidak bisa mengklaim BPJS misalnya ya. Orang yang datang hanya ingin berkonsultasi. Terus bagaimana ini klaimnya kan gitu ya nggak tahu gitu. Atau kita juga bisa penilaian atau pengukuran kondisi kesehatan kejiwaan. Yang ini pemeriksaan sehat jiwa untuk memberikan surat keterangan sehat jiwa SKKJ. Ini kan juga bisa kita lakukan sebenarnya di poli psikiatri ya. Jadi itu sering kita bahkan pernah menerima ada pasien yang pengen melakukan pemeriksaan permintaan SKKJ untuk daftar di perguruan tinggi. Saya tanya, ada nggak sih fasilitasnya kan gitu. Tapi ini bisa nanti kita usulkan. Harus bisa dilakukan ya. Jadi juga kita bisa melakukan yang mestinya nanti bekerja sama dengan laboratorium. Itu pemeriksaan terkait dengan nafsa, di mana kita dimintai misalkan dengan pemberian surat keterangan bebas nafsa. Nah ini juga ada kepentingannya banyak ya. Ada kepentingan pekerjaan, ada kepentingan misalkan mau masuk sekolah juga diminta ini bebas nafsa. Ini sebenarnya bisa kita lakukan dan kita mampu. Lalu pemeriksaan status kejiwaan dengan menggunakan tes psikometri. Nah itu sebenarnya kita bisa lakukan di poli psikiatri nantinya. Harapan saya itu bisa dilaksanakan, itu standar saja yang bisa dilakukan di rumah sakit tipe seperti ini. Iya dok. Iya dok. Nanti kita usulnya bisa dipertimbangkan karena memang surat keterangan kesehatan jiwa sendiri memang itu sangat penting sekali ya dokter. Iya. Apalagi itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang bagian humas ya. Iya. Menanyakan hal itu ya. Iya dok. Iya. Oh iya dokter, ini salah satu penyebab gangguan mental sendiri atau gangguan kejiwaan ya menurut dok. Ini pernah saya dulu pas waktu kuliah itu karena penyebabnya karena faktor keturunan. Itu fakta atau memang hanya sekedar mitos dokter? Jadi baik penyakit fisik maupun penyakit psikis itu harus dilihat secara holistik kan. Selama ini kita melihatnya secara holistik, biologi, psikologi, sosiologi. Nah faktor biologi tentu ada pengaruhnya ya. Faktor biologi namanya genetik ya. Faktor genetik jelas ada pengaruhnya. Dimana kita misalkan seperti ini dengan orang tua yang mempunyai anak, orang tua dengan depresi yang punya anak, ada kemungkinan kita akan menderita depresi. Seperti tadi, kalau tadi muncul suatu keadaan yang dinamakan orang dengan keadaan kesehatan jiwa tadi ya. Jadi masalah kesehatan jiwa orang dengan masalah kesehatan kejiwaan. Jadi intinya ya tadi, jadi jelas ada apa itu kaitannya dengan masalah genetik ya, jelas ada. Pada gangguan jiwa jelas ada. Meskipun tidak 100%. Misalkan begini, ada orang tua yang mempunyai gangguan depresi, dia mempunyai anak kembar identik misalkan. Iya dong. Nah, anak kembar identik itu belum tentu semuanya akan mengalami depresi, ya. Tetapi tetap mempunyai probabilitas, mempunyai kemungkinan yang lebih besar ya untuk terjadi depresi karena faktor genetik. Tapi belum tentu dua-duanya akan depresi. Ini membuktikan bahwa faktor genetik ada, tetapi tidak dominan atau tidak harus tidak mesti menimbulkan gangguan jiwa. Oh iya, berarti memang faktor genetik memang sangat ada ya dok. Jadi istilahnya tetap ada ya. Iya. Faktor-faktor yang lain ya psikologis, misalkan kita bisa membayangkan
tumbuh kembang anak, karena ya mental seseorang itu kan berkembang, dianggap perkembangannya itu sampai usia 18 tahun. Anak yang selalu I am not okay dalam kesehariannya, itu mesti probabilitas terjadinya suatu gangguan jiwa nantinya itu jelas lebih besar daripada anak yang merdeka, anak yang bebas. Ya kan mesti gitu kan? Jadi atau trauma secara psikologis yang dialami dalam tumbuh kembangnya itu juga akan berpengaruh terhadap munculnya suatu gangguan jiwa nanti. Maka ada istilah tadi orang dengan masalah kejiwaan tadi. Ya, kadang-kadang memang kalau kita memang kadang kurang percaya diri gitu, kadang menimbulkan HDR ya dok, atau harga diri rendah atau gimana gitu. Nah itu tadi yang awal tadi itu bukan gangguan kepribadian, tetapi itu masih ciri-ciri kepribadian. Bukan dia mempunyai ciri kepribadian menghindar atau cemas. Jadi bukan gangguan kepribadian. Kalau sudah gangguan kepribadian cemas beda lagi bentuknya. Sudah Anda ini ciri kepribadian gangguan kepribadian cemas ya, ciri ya, sehingga salah satunya ya tadi menghindar atau tidak cemas kan gitu ya. Iya dok. Sebenarnya saya akan menyapa dulu dari dokter, dari sahabat Kostati. Jadi kami menginformasikan kembali akan ada giveaways bagi satu orang yang beruntung untuk pertanyaan yang paling menarik. Jadi silakan jika ada pertanyaan ditulis di kolom komentar dan nanti kami akan mengumumkan siapa giveaway yang beruntung tersebut. Dokter, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Kostati juga dokter, dari dokter Dito Fadila. Ya. Ini izin tanya ya dokter, orang yang terganggu kesehatan mental ini apakah bisa menetap seterusnya atau hanya sementara? Nah, ini pertanyaannya, kalau Mas Dito yang tanya aku malu. Kenapa dokter? Karena sudah terlalu pendek ya kayaknya ya. Dia dulu kan juga mengalami stase di jiwa. Iya. Jadi tidak tergantung itu kasusnya. Kasusnya. Nah, kasus-kasus tertentu, penyakit atau gangguan jiwa tertentu yang bisa menetap ya. Dan pengobatannya goalnya itu hanya remisi optimal. Ya seperti schizofren ya. Iya dok. Iya. Banyak ya, seperti Jonas ya. Jonas tahu nggak? Ada yang tahu Jonas? Nah, Jonas itu seorang schizofrenia, tetapi dia mendapatkan Nobel Matematika pada tahun 1994. Di mana dia apa? Menelurkan rumus-rumus matematika yang sampai sekarang sangat bermanfaat dari ekonomi dunia. Nah, dia orang psikotik, schizofren, tidak bisa sembuh. Selama hidupnya dia berada halusinasi sama waham. Bahkan dia merasa dimata-mantai FBI kemudian. Tapi dia tetap berprestasi. Tetapi ini gangguan jiwa juga menetap, seperti apa itu menetap saya. Tapi kalau gangguan jiwa seperti cemas ringan, ya cepat sembuh, paling 2 minggu baik. Cemas sedang 4 minggu lah, dalam terapi yang baik, sembuh. Nah, jadi tidak akan selamanya, tergantung kasusnya. Berarti memang cemas itu ada yang stase ringan, sedang, atau kadang yang cemas berlebih atau berat ya dok. Ya. Berarti kalau yang bipolar itu saya dulu pernah membaca ada yang episode itu gimana dok itu? Bipolar, gangguan bipolar episode 1 atau episode berapa? Gimana? Gangguan bipolar itu menurut ada 2 kutub ya. Kutub pada saat depresi maupun kutub pada saat relasi atau manik atau hipomanik. Nah, orang bipolar itu gelombangnya begini. Jadi kalau pas depresi ini biasanya lebih lama. Nah, terus rata-rata 6 bulan nih, bisa naik lagi. Lama ya dok, 6 bulan. Jalannya terus naik bulan jadi manik atau hipomanik. Nah itu begitu. Nah ini salah satu yang
harus berobat seumur hidupnya. Nah, waktu itu tadi terjawab lagi. Iya. Tapi ini bisa terkendalikan dengan baik kalau dia dengan pengobatan yang baik juga. Iya. Jadi ada gelombang mood, gangguan mood ya, yang kalau pas depresi, pas manik atau manik. Nah, jadi ada gangguan bipolar pada saat ini depresi, kayak gitu. Bukan satu, kalau ada memang bipolar satu, berbeda ya. Bipolar, gangguan bipolar pada saat ini depresi, gangguan bipolar pada saat ini manik, gangguan bipolar pada saat ini hipomanik, dengan keluhan somatik atau dengan psikotik atau tidak dengan psikotik, maksudnya begitu. Oh iya, ya. Jadi dokter ini tadi terjawab sudah ya, Dokter Dito Fadila, bahwa apakah gangguan kesehatan mental sendiri bisa menetap itu tidak, ya. Ya, jadi kalau hanya sementara jika kalau gangguan kepribadian menetap ya. Kalau gangguan kepribadian menetap, kalau kesehatan mental hanya sementara, gitu enggak, Dok? Ya itu juga mental. Iya. Ya, gitu, Dok. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari sahabat Kostati. Ini dari Harudin Muhammad. Bagaimana cara mengatasi stres? Sudah mencoba obat-obat dan berdoa, tapi masih saja stres. Bagaimana, dokter itu? Tadi yang sudah saya sampaikan dalam mengatasi stres, ya, jadi istilahnya kalau sampai stres itu sudah muncul suatu gangguan, karena tadi stres ada belum sampai jadi gangguan ya, dan stres yang menjadi gangguan, dan gangguan itu setelah adanya suatu gangguan, misalkan fungsi pekerjaannya, fungsi sosialnya, fungsi kegiatan hariannya, itu baru disebut gangguan. Dan itu sudah ada definisi, apa itu diagnosis ya. Jadi itu bukan hanya stres. Nah, diagnosisnya misalkan di situ apa dampaknya, misalkan anxiety, cemas. Kalau pengobatannya bagus, ya pengobatannya bagus, anxiety ringan itu paling 2 minggu. Bahkan nanti kan itu ada tahap pengobatan ya, kemudian pemberian pengobatan awal, atau nanti setelah terjadi kondisi yang baik akan dilanjutkan pengobatan yang sama, naik lagi 2 minggu, akhirnya dilepas pada 4 atau 6 minggu sudah selesai. Nah, jadi kalau ini sampai pertanyaannya apa tadi tidak bisa, bagaimana cara masa dengan berdoa dan sebagainya dan berobat gitu. Berdoa itu berbeda ya, jiwa sama tubuh itu menurut saya berbeda. Iya, Dok. Kalau berdoa itu ya kita melakukan penguatan diri secara mungkin auto hipnotis ya, untuk diri kita, penguatan dengan cara induksi dari dikir-dikir doa kepada kita untuk menambah kuat secara mental kita. Iya, Dok. Dan perubahan status kesehatan mental ya merupakan hal yang tidak mungkin akan dipungkiri. Kemampuan beradaptasi terhadap masalah-masalah itu sangat dibutuhkan ya, menyebabkan istilahnya dan pengelolaan stres secara individu yang tidak sama antar satu dengan orang lain, maka menyebabkan perlunya membiasakan diri untuk lebih memperhatikan kesehatan mental sendiri dan orang terdekat. Jadi intinya yang bisa kita simpulkan, berharap bisa mengenali, terus bisa bersikap yang benar terhadap gangguan yang dialami. Ya. Demikian tadi ya, dokter, di tampilkan kita hari ini di live Instagram dalam tema gangguan kesehatan mental di masa pandemi. Terima kasih banyak, dokter, sudah berbagi ilmu, sudah sharing dokter. Itu semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para sahabat Kostati ya, dokter. Jadi memang tadi dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan mental sendiri meliputi psikologisnya, kemudian gangguan motorik, dan jadi klinis yang muncul dari stres atau yang itu biasanya tampak dari fisiknya maupun psikisnya.
Ya, kurang lebih seperti itu ya dokter. Ya. Demikian tadi live Instagram Tati dalam tema kesehatan mental di masa pandemi. Ya. Jika dalam selama live kami ada salah-salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for watching. Jangan lupa saksikan tema-tema yang lain yang lebih menarik dengan dokter-dokter spesialis yang lebih profesional hanya di live Instagram Tati selanjutnya. Saya Febrian Atta Ariwibowo undur diri. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.